Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal P3K Seni Budaya. Materi yang pertama, materi seni rupa. Nomor 1, dalam proses pembuatan kria tekstil, salah satu bahan utama yang banyak digunakan dan memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi merupakan karakter kain A. Polister, B. Katun, C. Ripstop, D. Satin. Dan jawabannya adalah B. Katun. Selanjutnya nomor 2, membuat karya seni rupa dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen dan gips sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan, merupakan karakteristik dari teknik cor. Teknik semacam ini dijumpai dalam proses pembuatan karya A. Assembling, B. Instalasi, C. Patung, D. Keramik. Dan jawabannya adalah C. Patung. Selanjutnya nomor 3, peristiwa kebakaran hutan di Indonesia menggugah kesadaran para seniman untuk melakukan pengamatan survei terhadap lokasi kebakaran yang telah terjadi sehingga pada akhirnya mereka mampu mengungkapkan gagasannya sebagai reaksi sosial dan kecintaan terhadap kelestarian lingkungan hidup dalam bentuk karya seni lukis. Respon seniman tersebut merupakan implementasi dari konsep seni sebagai A. Konsep seni sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pengolahan unsur-unsur seni, B. sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pengalaman seniman lukis, C. sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pendapat seniman lukis, D. sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pengolahan konsep seni lukis, atau E. sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pengolahan prinsip seni lukis. Dan jawabannya adalah B. Konsep seni sebagai bentuk visioplastis dalam bentuk pengalaman seniman lukis. Selanjutnya nomor 4, nilai seni perlu dijunjung tinggi dalam proses penciptaan karya seni oleh penciptanya. Nilai atau kualitas seni ini erat kaitannya dengan A. Tema karya seni, B. Teknik karya seni, C. Bentuk karya seni, D. Judul karya seni, E. Gaya karya seni. Dan jawabannya adalah A. Tema karya seni. Nomor 5, tertuju pada ide atau gagasan yang terdapat pada karya seni rupa yang dapat dikenali melalui tema atau judul merupakan definisi dari A. Fokus peninjauan visioplastis, B. Fokus peninjauan karakteristik pembelajaran, C. Fokus peninjauan ideoplastis, D. Fokus peninjauan kontekstual, E. Fokus peninjauan prinsip pembelajaran. Jawaban yang benar C. Fokus peninjauan ideoplastis. Nomor 6, siswa dapat tekun mencipta desain motif batik melalui pemanfaatan 3 bentuk-bentuk daun dari tumbuhan yang berbeda yang dibawa dari rumahnya. Dari bentuk-bentuk daun yang dibawanya tersebut dijadikan stimulasi untuk dikembangkan masing-masing minimal 3 bentuk desain motif batik. Mereka mencipta motif batik flora dengan cara stilasi. Masing-masing daun dibuat minimal 5 bentuk motif batik. Peristiwa pembelajaran di atas merupakan salah satu implementasi yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menguasai keterampilan pembelajaran abad 21, yaitu A. Komunikasi, B. Berpikir kritis, C. Motivasi, D. Kreativitas, E. Kolaborasi. Dan jawaban yang benar adalah D. Kreativitas. Selanjutnya, kemampuan siswa dalam merancang poster pada saat ini selain menguasai dasar-dasar manual, juga perlu menguasai teknik digital. Pemanfaatan sumber-sumber inspirasi berupa gambar yang berasal dari media digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merancang poster di atas merupakan salah satu implementasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk A. Kolaborasi, B. Kreativitas, C. Komunikasi, D. Berpikir kritis, E. Motivasi. Dan jawabannya adalah C. Komunikasi. Nomor 8, perhatikan pernyataan tentang benang berikut ini. Benang dibuat dari bahan alam dan bahan buatan. 2 benang katun dibuat dari kapas. 3 benang sutra dibuat dari kepompong ulat sutra.
4. Benang agel terbuat dari kertas. 5. Benang wol dari bahan buatan. Pernyataan yang tepat adalah A123, B245, C135, D235, E345. Jawabannya D, 235. Nomor 9, perhatikan pernyataan teknik melukis berikut ini. 1. Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan. 2. Teknik lukis menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam kemudian dicelup ke larutan pewarna. 3. Teknik melukis sapuan warna tipis sehingga menghasilkan warna transparan. 4. Teknik melukis sapuan tebal dan menutupi warna sehingga menghasilkan warna yang pekat. 5. Teknik melukis dengan tekstur semen putih. Teknik yang cocok untuk teknik batik berdasarkan pernyataan di atas adalah yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang 2, B. 10. Perhatikan hubungan pelukis dan aliran berikut ini. S. Sujoyono dengan kubisme, Avandi dengan ekspresionisme, Basuki Abdullah dengan abstrak, Dede Eri Supriya dengan surrealisme, Raden Saleh dengan romantisme. Pasangan yang tepat dari pelukis dan alirannya terlihat pada nomor A134, B345, C245, D135, E23 dan 5. Jawabannya adalah C245. Materi selanjutnya yaitu materi seni musik. Nomor 1. Beberapa lagu daerah dan nasional umumnya memiliki pola bentuk lagu atau song form yang terbagi pada beberapa bagian. Lagu Ibu Kita Kartini memiliki struktur bentuk yang berpola A, B, 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 A, B, C, A, A, D, A, B, B, C, A, A, B, B. Dan jawabannya adalah B, A, B. Indonesia memiliki bermacam-macam musik tradisional. Musik tradisional yang bernama Gong Luang merupakan musik yang berasal dari A. Jambi, B. Bali, C. Kalimantan Timur, D. Sumatera, E. Jawa Barat. Jawabannya adalah B. Bali. Selanjutnya nomor 3, musik khususnya tradisional memiliki berbagai fungsi dalam memenuhi segala aspek budaya. Salah satunya adalah untuk sarana ritual dan pengiring acara. Pada acara tertentu, musik berkolaborasi dengan tari-tari tradisional. Musik tradisi yang digunakan untuk mengiringi tari pendet, tari rejang adalah A. Gong Renteng, B. Gong Luang, C. Krumpiung, D. Sworo, E. Senandung Jolo. Jawabannya adalah B. Gong Luang. Selanjutnya nomor 4, salah satu konsep dalam unsur musik barat adalah memiliki susunan tangga nada diatonis atau 7 nada, dan setiap not memiliki kerangka harmonis. Karya musik yang memiliki rangkaian not baik secara horizontal maupun vertikal. Konsep musik tersebut merupakan bagian dari musik atonal, kontrapuntal, tonal, ionial, modal. Dan jawabannya adalah C. Tonal. Terdapat beberapa cara dalam mengolah musik, salah satunya melalui manipulasi motif. Berikut ini adalah cara mengolah materi musikal suatu karya dengan teknik manipulasi motif berpola bersautan adalah A. Interlocking, variasi, ekspansi, retrograde, harmoni. Dan jawabannya adalah A. Interlocking. Selanjutnya nomor 6, musik mengandung ragam bentuk yang berbeda-beda karena musik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan terdapat perubahan bentuk musik pada setiap masa. Ragam bentuk musik yang termasuk pada kategori bentuk deret adalah A. Lagu 1 bagian, B. Lagu 2 bagian, C. Sonata, D. Opera, E. Kanon. Dan jawabannya adalah E. Kanon. Selanjutnya nomor 7, karya musik pada era klasik yang berjudul Für Alice merupakan karya dari A. Beethoven, B. Tchaikovsky, C. J.S. Bach, D. Chopin, E. Mozart. Dan jawabannya adalah A. Beethoven. Selanjutnya nomor 8, terdapat beberapa komposer terkenal pada era klasik. Komposer ala klasik yang menggunakan motif sekuen pada cuplikan karya yang berjudul Symphony No. 6 First Movement adalah
A. Mozart, B. C.S. Bach, C. Beethoven, D. Chopin, E. Tchaikovsky. Dan jawabannya adalah C. Beethoven. Nomor selanjutnya, sebuah unsur musik pasti memiliki pola terkecil yang akan berperan untuk mengembangkan suatu karya musik hingga mampu membentuk sebuah mahacipta karya musik. Unsur terkecil dari sebuah musik atau lagu tersebut adalah A. Anak kalimat, B. Kalimat, C. Parts, D. Motif, E. Figur. Dan jawabannya adalah D. Motif. Nomor 10, permainan musik dalam bentuk duet untuk dua alat musik memiliki peran yang sama. Oleh sebab itu diperlukan keterampilan yang setingkat, karena komposisi musik dalam bentuk duet akan dimainkan secara A. unisono, B. bergantian, C. kanon, D. satu persatu, E. sama-sama. Dan jawabannya adalah B. bergantian. Soal selanjutnya tentang materi seni tari. Soal yang pertama, pada penyajian tari akan lebih menarik untuk disaksikan apabila didukung oleh tata busana yang baik. Oleh karena itu, di dalam penataan dan penggunaan busana tari hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. penataan busana tidak perlu mempertimbangkan imajinasi penonton, tapi lebih kepada imajinasi penarinya. B. Desain busana harus memperhatikan gerak tari agar tidak mengganggu penari saat bergerak. Busana selalu mempertimbangkan isi sehingga dapat menghadirkan suatu kesatuan antar tari dan tata busana. D. Busana sebaiknya dapat memberi gambaran atau karakter kepada penarinya. E. Busana setidaknya enak dipakai dan sedap dilihat oleh penonton. Dan jawabannya adalah A. Penataan busana tidak perlu mempertimbangkan imajinasi penonton, tapi lebih kepada imajinasi penarinya. Selanjutnya nomor 2, semua tarian yang mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan terikat oleh pola tradisi yang telah ada, tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat adalah jenis tari A. klasik, B. rakyat, C. etnis, D. tontonan, E. tradisional. Dan jawabannya adalah A. klasik. Selanjutnya, nomor 3. Strategi pembelajaran agar siswa memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam tari adalah A. menjelaskan, mengamati, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi tari. B. menjelaskan, mengamati, menganalisis, dan menginterpretasi tari. C. mengamati, menjelaskan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi tari. D. mengamati, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi tari. E. menganalisis, menjelaskan, mengevaluasi, dan menginterpretasi tari. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4. Cara untuk melatih daya cipta siswa melalui pembelajaran tari adalah A. melaksanakan proses kegiatan penciptaan tari, B. melihat tari dan menari, C. melaksanakan kegiatan apresiasi tari, D. melaksanakan kegiatan menari, E. menemukan masalah dalam tari. Jawaban yang tepat adalah A. melaksanakan proses kegiatan penciptaan tari. Selanjutnya, nomor 5. Di bawah ini adalah contoh tari tradisional tema dramatik kecuali A. tari olek Tambu Lilingan dari Bali, B. lengan Mandrawanara dari Yogyakarta, Sendra Tari Ramayana di Kompleks Candi Prambanan, Arja Bali dan Makyong Riau, C. tari pendet dari Bali, joget dari Bali, tari tayub, D. tari golek dari Jawa Tengah dan tari topeng dari Cirebon, E. wayang wong dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, Langandrian dari Mangkunegaran, Jawa Tengah. Dan jawabannya adalah C. tari pendet dari Bali, joget dari Bali, dan tari tayub. Selanjutnya, nomor 6. Semua tarian yang mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan terikat oleh pola tradisi yang telah ada, tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat adalah jenis tari A. klasik, B. tontonan, C. rakyat, D. etnis, E. tradisional. Dan jawabannya adalah A. klasik. Selanjutnya nomor 7. Karena menjadi milik masyarakat umum, pelembagaan sering dikaitkan dengan seni rakyat.
Bentuk koreografinya disebut dengan A. Koreografi kerakyatan, B. Koreografi komunal, C. Koreografi kolaborasi, D. Koreografi klasik, E. Koreografi individual. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Koreografi kerakyatan. Selanjutnya nomor 8. Tari rejang, salah satu ciri dari koreografi komunal adalah A. Tariannya berdurasi panjang, B. Tiruan dari aslinya, C. Singkat dan padat, D. Diadakan untuk kepentingan komunitas, E. Dipertunjukkan secara meriah. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Tiruan dari aslinya. Selanjutnya nomor 9. Jenis tari komunal yang penyelenggaraannya dilakukan secara spontan adalah A. Tari jaran kepang, B. Tari saman, C. Tari bedaya, D. Tari jenger, E. Tari gandrung. Dan jawabannya adalah E. Tari gandrung. Selanjutnya nomor 10. Ragam gerak tangan pada tari Bali antara lain A. Sabetan, kupat, kicat, B. Cidek, kicat, kupat, C. Senandung, kicat, seledet, D. Agem, pecak gulu, gedruk, E. Nyeledet, agem, ngumbang. Dan jawabannya adalah B. Cindek, kicat, kupat. Selanjutnya materi dari seni teater. Yang pertama, nomor 1, menelaah perkembangan teater saat ini tentu tidak dapat terlepas dari asal-usul teater itu sendiri. Pengetahuan kita tentang teater bisa dikaji melalui peninggalan arkeologi dan catatan-catatan sejarah pada zaman itu yang berasal dari lukisan dinding, dekorasi, artefak, dan hieroglif. Di bawah ini negara manakah yang menjadi asal-muasal teater modern? A. Yunani, B. Melayu, C. Jerman, D. Inggris, E. Belanda. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Yunani. Selanjutnya, nomor 2. Teater tradisional mengalami berbagai tantangan dan tuntutan untuk tetap eksis dalam persaingan dengan teater modern. Lantas, bagaimanakah langkah modifikasi untuk memecahkan permasalahan tersebut? A. Menampilkan cerita yang diisi lagu populer masa kini, B. Menampilkan cerita rakyat dengan masalah-masalah dan tokoh yang sesuai dengan kejadian sekarang, C. Menampilkan teater sesuai dengan tradisi asli, D. Menampilkan cerita baru dari hasil kelompok, E. Menampilkan teater tradisional yang mengandung unsur magis. Dan jawabannya adalah B. Menampilkan cerita rakyat dengan masalah-masalah dan tokoh yang sesuai dengan kejadian sekarang. Selanjutnya, nomor 3. Nano Riantiarno adalah salah seorang tokoh dermawan yang sukses memimpin grup teater modern Indonesia. Salah satu kunci kesuksesannya ialah mampu memilih problematika sosial yang dikemas dalam penulisan lakon menarik. Namun tahukah Anda nama kelompok teater apa yang turut melambungkan namanya? A. Teater 21, B. Teater populer, C. Teater kecil, D. Teater koma, E. Teater gandrik. Dan jawabannya adalah C. Teater koma. Selanjutnya, nomor 4. Menelaah simbol dalam adegan pementasan dapat melalui beberapa analisis pertunjukan. Di antara beberapa pilihan berikut, manakah yang menggambarkan rasa optimisme? A. Adegan seorang mempersembahkan bunga pada seorang wanita, B. Adegan seorang yang bangkit dengan wajah ceria sambil mengepalkan tangan, C. Adegan seseorang yang menengadahkan tangannya,
D. Adegan seorang yang memegang dan meremas sehelai kertas. E. Adegan sekelompok orang yang mengejek seorang wanita tua. Dan jawabannya adalah B. Adegan seorang yang bangkit dengan wajah ceria sambil mengepalkan tangan. Selanjutnya, nomor 5. Memilih jenis panggung pertunjukan adalah salah satu tugas utama dari sutradara untuk mencapai kesuksesan dalam suatu pertunjukan teater. Ada beberapa jenis panggung yang sangat cocok digunakan untuk pertunjukan teater tradisional. Namun ada salah satu jenis panggung yang kurang cocok digunakan untuk pertunjukan teater tradisional, yakni A. Panggung proscenium, B. Arena letter U, C. Arena lingkaran, D. Arena tapal kuda, dan E. Arena amphitheater. Jawabannya adalah A. Panggung proscenium. Selanjutnya nomor 6. Mendeteksi berbagai macam aliran teater tentu menjadi salah satu strategi penting untuk menentukan gaya pertunjukan. Namun tahukah Anda bahwa aliran teater yang menampilkan gaya kehidupan sehari-hari secara wajar itu termasuk jenis aliran teater A. Realisme, B. Ilusionisme, C. Absurdisme, E. Ekspresionisme, E. Naturalisme. Dan jawabannya adalah A. Realisme. Selanjutnya, nomor 7. Kehidupan teater tradisional Nusantara tergantung dari apresiasi dan kepedulian masyarakat pendukung teater itu berada. Salah satu cara utama untuk memecahkan masalah teater tradisional Nusantara adalah A. Memahami dan terlibat dalam kegiatan teater Nusantara, B. Menghargai seniman pelaku teater Nusantara, C. Memberi sumbangan dana, D. Mendukung anjuran pemerintah untuk pelestarian teater Nusantara, E. Membaca referensi tentang teater Nusantara. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Memahami dan terlibat dalam kegiatan teater Nusantara. Selanjutnya, nomor 8. Menganalisis naskah drama tentu tidak terlepas dari unsur karakter-karakter tokoh yang terdapat dalam setiap cerita. Karakter yang dimiliki setiap tokoh akan mampu membuat pementasan menjadi menarik hingga pada puncak cerita atau konflik. Namun konflik hanya bisa terjadi jika terjadi pertikaian antara tokoh A. Deuteragonis dan foil, B. Antagonis dan deuteragonis, C. Antagonis dan figuran, B. Protagonis dan tokoh utama, E. Protagonis dan antagonis. Jawaban yang paling tepat adalah E. Protagonis dan antagonis. Selanjutnya nomor 9. Naskah William Shakespeare yang memadukan konflik sosial dan percintaan adalah A. Macbeth, B. Othello, C. Romeo and Juliet, D. Hamlet, E. King Lear. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Romeo and Juliet. Terakhir, untuk nomor 10, W.S. Rendra adalah tokoh teater modern Indonesia yang mengkorelasikan teater barat dan teater tradisional Indonesia. Jenis teater tradisional yang berasal dari Jawa Tengah yang dieksplorasi oleh W.S. Rendra adalah A. Ludruk, B. Wayang Wong, C. Ketoprak, D. Lenong, E. Kuda Lumping. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Ketoprak. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.